Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Rohmatul Ulia dari Offering C dengan NIM 230121609389. Di sini saya akan menjelaskan terkait buku yang telah saya baca, yaitu Facilitation in Digital Learning Environment, a Companion Reader for LRNT 520X, Facilitation in Digital Learning Environments, yang ditulis oleh Clint Lalonde. Buku ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama ada Synchronous Online Learning, yang kedua Planning, yang ketiga Designing, yang keempat Facilitating, dan yang kelima Follow Up. Yang pertama kita akan membahas apa itu Synchronous Online Learning. Nah, pengertian pembelajaran sinkronus di sini, teman-teman pasti pernah merasakan pembelajaran sinkronus. Pembelajaran ini terjadi saat Indonesia terkena wabah COVID-19, di mana teman-teman belajar di waktu yang sama, namun berada pada tempat yang berbeda, yang dijembatani dengan ruang online seperti Google Meet dan Zoom, dan lain sebagainya. Kenapa orang menggunakan facilitation synchronous online? Karena biasanya keadaan darurat, namun pembelajaran harus tetap berjalan untuk memungkinkan ruang kelas yang tidak terbatas jumlah dan jarak. Dengan pembelajaran ini kita bisa mengumpulkan ratusan orang dari berbagai negara pada satu ruangan berbasis online dalam satu waktu yang sama. Namun, walaupun memiliki potensi sinkronus ini, juga memiliki kendala seperti kita harus memikirkan bahwa setiap negara memiliki waktu yang berbeda. Misalkan, Indonesia saat ini jam 7 pagi, namun di Amerika bisa saja saat ini masih jam 2 malam. Butuh adanya teknologi yang menunjang seperti handphone dan laptop, dan juga harus adanya jaringan internet yang memadai. Dan yang paling penting adalah orang yang menggunakan pembelajaran sinkronus harus menguasai dan memiliki keterampilan seperti kefasihan dalam penggunaan kelas virtual, manajemen yang baik, dan juga kelas virtual yang berupaya memenuhi tujuan kelas. Perencanaan tentu memerlukan perencanaan yang matang agar tercapainya tujuan pembelajaran. Pertama yang harus kita pikirkan adalah tujuan pembuatan kelas virtual yang hendak kita buat. Karena jika kita memiliki tujuan tertentu, kita akan mempertimbangkan metode atau trik agar mencapai tujuan yang Anda inginkan. Seperti jika Anda ingin mencapai tujuan kognitif siswa, Anda dapat mengetes kognitif siswa dengan mengadakannya sesi tanya jawab, atau agar kelas online Anda tidak pasif, Anda bisa mempertimbangkan untuk membahas topik yang interaktif, dan mungkin diadakannya sesi diskusi. Dan juga untuk membuat kelas online sinkronus, teman-teman tidak bisa bekerja sendirian. Makanya teman-teman bisa dengan bekerja sama dengan kofasilitator. Kofasilitator di sini membantu teman-teman untuk menangani masalah teknis, memastikan kelas, mencatat pertanyaan pada sesi tanya jawab, dan juga bisa berperan sebagai MC. Namun, itu berarti teman-teman harus meluangkan sedikit waktu untuk berdiskusi tentang perencanaan kelas online yang ingin dibuat dengan tujuan yang ingin dicapai bersama dengan kofasilitator. Dalam sesi perencanaan harus dipikirkan pula siapa peserta yang akan hadir. Misalnya, jika peserta dari luar negeri, bagaimana penyesuaian jamnya, bagaimana jika pesertanya pasif, atau metode yang Anda akan terapkan, siapa pesertanya, apakah mahasiswa, anak sekolah, sehingga topik kelas online-nya relate dengan kehidupan mereka. Saat melakukan sesi perencanaan, penting untuk mengartikulasikan hasil dari pembelajaran. Seperti, bisakah saya menggunakan pembelajaran online sinkronus untuk membantu teman-teman mencapai tujuannya? Bisa dengan cara pada akhir sesi
Teman-teman meminta peserta untuk merangkum dengan singkat topik yang sudah dibahas. Sebelum membahas lebih dalam tentang rencanaan kelas online yang ingin dilakukan, mungkin kita bisa menggunakan alat yang teman-teman akan gunakan seperti apakah Google Meet atau Zoom yang lebih cocok untuk lebih dikuasai untuk kelas yang online yang ingin dibuat. Mengetahui fasilitas fitur-fitur apa yang disediakan pada Zoom atau Google Meet untuk dipilih yang menunjang kelas online tersebut. Kenali Zoom atau Google Meet yang ingin digunakan agar kemudian dapat diperkirakan kemampuan dan fungsinya saat mulai menandai untuk tujuan pembelajaran. Pada bab ketiga, kita akan membahas soal merancang yang merupakan topik besar. Secara keseluruhan, sekarang pertama kita akan memikirkan aktivitas apa yang ingin dimasukkan untuk mencapai tujuan yang bisa dengan berkonsultasi dengan konselor atau tim. Dan yang kedua yaitu membangun komunitas. Ini sangat bergantung dengan siapa peserta yang Anda mungkin ajak. Misalkan dulu saat saya SMA dan pandemi, sehingga saya tidak bisa bertemu dan berkenalan dengan teman-teman. Untuk mengatasi hal tersebut, guru saya memberikan sesi perkenalan sehingga terbentuklah komunitas satu kelas di mana kami telah mengenal satu sama lain walaupun tidak pernah bertemu secara langsung. Pikirkan juga pembelajaran yang menampilkan interaksi bagi peserta untuk terlibat dalam topik pembelajaran sehingga kelas menjadi aktif dan partisipatif. Sehingga seperti dengan mempertimbangkan alat yang cocok dengan aktivitas yang ingin dilakukan agar memfasilitasi peserta untuk berkontribusi pada situasi pembelajaran aktif yang sesuai dengan hasil yang ingin kita bagikan pada peserta. Mempersiapkan peserta. Agar terjadi kelas yang aktif, partisipatif, peserta harus tahu apa topik yang akan kita bahas oleh pemateri, apa saja yang disajikan oleh pemateri, bisa dengan sebelum sesi kita memberikan link tontonan yang relate dengan topik yang ingin kita bahas atau membagikan poin PPT yang nantinya akan ditampilkan dalam kelas online. Selain mempersiapkan peserta, kita harus mempersiapkan diri sendiri. Seperti kita sudah menguasai sepenuhnya materi yang ingin kita bahas, alat yang kita gunakan, dan tidak terlambat saat memasuki kelas online. Dan ingat bahwa jika terjadi kesalahan pada saat tampil itu adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting kita sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Perimbangan praktis agar SEC agar berjalan dengan baik. Bisa dengan cara mengisi platform web yang digunakan nantinya bisa benar-benar tepat dan juga tidak terjadi kesalahan teknis, nanti kita langsung bisa menghandlenya. Dan beberapa pertanyaan praktis yang teman-teman bisa baca dan pertimbangkan agar kelas online berjalan sesuai harapan. Yang keempat, teknik memfasilitasi. Seperti apa fasilitas dari awal hingga akhir dalam sesi online sinkronus? Pada umumnya, sebagian seorang fasilitator dan pemimpin harus memastikan bahwa semua siap seperti menguji PPT, audio apakah suara saudara masuk dan suara peserta masuk, putuskan apakah menggunakan bahasa formal atau semi formal atau informal selama sesi kelas online menampilkan beberapa sel tentang penjelasan fitur-fitur yang ada dalam platform untuk mengantisipasi peserta yang kurang paham dengan platform yang digunakan saat ini dan juga yang digunakan saat itu.
dan seksi. Pikirkan sapaan yang hangat untuk memulai sesi agar memberikan kesan pertama yang baik bagi peserta dan bisa menjadi jelaskan norma dasar yang harus dipatuhi oleh peserta. Aktivitas yang interaktif yang sudah teman-teman pertimbangkan pada bab 2 dan bab 3, sehingga terjadi keseimbangan yang baik antara aktivitas interaktif untuk mendorong peserta tetap terjaga dan terlibat dalam pembelajaran. Keterampilan dan kenyamanan teknis. Jika Anda memilih untuk menjadi fasilitator tunggal tanpa tim dan kofasilitator, maka jauh-jauh hari teman-teman harus meluangkan banyak waktu untuk benar-benar memahami baik semua fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform yang dirasa cocok. Keterampilan dan kenyamanan teknis. Jika Anda sumber daya visual dan teknis, seperti menggunakan PPT yang jelas, rapi, dan menarik. Fitur platform yang digunakan juga semua peserta paham. Earphone yang berjalan dengan baik, komunikasi apakah menggunakan formal, informal, atau semi-formal untuk sesi kelas online. Fasilitasi bersama. Jika Anda bersama kofasilitator atau tim, maka teman-teman harus mendiskusikan pembagian peran dan tanggung jawab sehingga jika ada kendala bisa langsung diperbaiki sesuai peran masing-masing. Yang terakhir yakni penutupan sesi. Pada sesi ini, teman-teman mengucapkan terima kasih pada peserta yang datang dan juga menambahkan ringkasan atau evaluasi pada kelas yang telah dilakukan. Bisa dari tempat teman atau peserta atau keduanya. Untuk bab yang terakhir, yakni bab meninjau ulang. Setelah sesi kelas online sinkronus, seperti dengan mengirimkan rekaman kelas yang telah dilakukan atau bisa dengan mengirimkan materi yang telah disampaikan dalam kelas ke grup untuk mengantisipasi peserta yang tidak hadir pada sesi kelas. Karena kendala seperti lampu mati, internet mati, dan juga ada kegiatan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan demikian, pembelajaran online sinkronus menawarkan platform yang interaktif dan terlibat secara langsung yang memungkinkan pembelajaran yang efektif dan juga dinamis. Meskipun tetap mempertimbangkan tantangan teknis dan ketersediaan akses bagi semua peserta, sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, belajar ini membuat saya ingin membuat kelas online sinkronus yang lebih berkualitas lagi di masa depan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kehilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.